Mario Dandi Satrio dituntut 12 tahun penjara atas penganiayaan berat yang telah dilakukan kepada David Ozora. Untuk mengetahui tanggapan terhadap tuntutan ini, sudah bergabung bersama kami kuasa hukum David Ozora, Melisa Anggraini. Selamat malam Mbak Melisa. Mbak Melisa, hari ini Mario Dandi, putra dari Rafael Alun, dituntut 12 tahun penjara dan harus membayar restitusi senilai 120 miliar rupiah kepada David Ozora. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, tentu kami langkah tuntutan yang kami pikir cukup progresif ya, di mana tuntutan ini adalah tuntutan yang maksimal dari ancaman pasal 355 terkait penganiayaan berat terencana. Ditambah tadi jaksa menyampaikan adanya pembebanan pembiayaan restitusi sebesar 120 miliar dan harus diganti dengan pidana penjara jika tidak dipenuhi. Sehingga kami memandang tindakan jaksa yang sudah progresif ini mudah-mudahan akan diikuti oleh hakim nanti di dalam membuat putusan 2 minggu lagi ya, putusan setelah minggu depan ini dilakukan pembelaan oleh kuasa hukum. Namun kami melihat sebenarnya terkait dengan tuntutan ini kami sudah memandang keseluruhan pasal sudah terpenuhi sempurna. Kami setuju tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Mario Dandi. Namun kami juga sampaikan pada surat terbuka kemarin kepada Kejagung untuk menambah pidana tambahan terkait dengan dicabutnya hak-hak terkait dengan remisi, kemudian PB dan asimilasi. Namun karena sudah dilakukan tuntutan, maka kami berharap langkah ini akan memperkuat hakim dalam memutuskan vonis dan lebih memperberat daripada yang sudah disampaikan. Baik Mbak Melisa, selain itu Mario Dandi juga harus membayar 120 miliar rupiah kepada keluarga David Ozora. Apakah menurut Anda ini setimpal? Karena kita tahu bahwa akibat penganiayaan tersebut David Ozora tidak bisa sembuh seperti sedia kala. Dari keluarga David tentu menyampaikan berapapun sebenarnya hukuman yang ditimpakan kepada terdakwa tentu tidak akan dapat mengganti apapun yang sudah dialami baik oleh David juga oleh keluarganya. Namun kita menghargai proses hukum, ada aturan di dalam proses hukum ini sehingga tuntutan jaksa hari ini tentu sudah yang paling maksimal. Terkait restitusi dari awal kita serahkan sepenuhnya kepada LPSK terkait dengan nominal, bagaimana penerapannya kami benar-benar menyerahkan kepada LPSK dan aparat penegak hukum untuk meletakkan di dalam putusan dan tuntutan seperti yang hari ini sudah disampaikan. Baik, berarti kalau dari pihak David Ozora ini menganggap bahwa tuntutan yang paling maksimal sudah diberikan untuk Mario Dandi. Selain Mario Dandi, kita juga tahu bahwa penganiayaan berat ini juga melibatkan 2 tersangka lain, yaitu Shane Lucas dan anak AG. Bagaimana untuk tuntutan kedua tersangka ini? Shane Lucas 5 tahun penjara, apakah menurut Mbak Melisa ini sesuai? Kalau dilihat dari putusan anak AG yang 3,5 tahun, tentu kalau untuk dewasa dia 7 tahun ya. Berarti dalam hal ini jaksa penuntut umum melihat peranan Shane Lucas lebih di bawah daripada peranan dari pelaku anak. Seharusnya kalau dilihat dari peranan-peranan yang terungkap di persidangan, kami melihat peranannya Shane Lucas ini juga tidak kecil ya. Bahkan dia itu terlibat dari proses awal perencanaan sampai dilakukan penganiayaan. Di persidangan juga terlihat bagaimana sebenarnya dia tidak ada hal-hal yang mengancam jiwanya, dia bisa untuk melerai sehingga tidak perlu sampai sehancur ini kondisinya David, tetapi dia tidak lakukan itu. Kami tentu berharap kepada majelis hakim nanti akan memberikan hukuman yang lebih maksimal kepada Shane Lucas mengingat keikutsertaannya ini, karena sudah terungkap bahwa hal-hal yang memberatkan juga Shane Lucas tidak memberikan keterangan yang jujur dan konsisten selama proses persidangan. Kami memandang seperti itu, Mbak. Baik, berarti dari pihak David Ozora menganggap untuk tuntutan Mario Dandi ini sudah maksimal, namun untuk Shane Lucas dan anak AG masih ada beberapa bentuk hukuman yang bisa diberikan lebih. Terima kasih atas perbincangannya, semoga vonis hakim sesuai dengan tuntutan saat ini. Kuasa hukum keluarga David Ozora, Melisa Anggraini, selamat malam.